Pemirsa, kita berjumpa dalam program Dialog Khusus, di mana dialog khusus kali ini pemirsa dipersembahkan oleh Pertamina EP Cepu Zona 12. Nah pemirsa, tema dalam dialog khusus kita kali ini adalah Generasi Emas Bojonegoro, persembahkan energi gas untuk negeri. Pertamina EP Cepu Zona 12 atau Pepsi telah menggelar program Apprentice, yaitu program beasiswa untuk menjaring putra-putri di Kabupaten Bojonegoro untuk terlibat dalam pendidikan, dan ini nanti mereka dapat berkontribusi dalam salah satu proyek strategis nasional, yaitu proyek pengembangan gas lapangan unitisasi Jambaran Tiung Biru. Nah, seperti apa untuk program Apprentice ini pemirsa? Pada malam hari ini di studio JTV sudah hadir sejumlah narasumber. Sudah hadir Bapak Edi Purnomo, Manajer JTB Site Office NPJA Pertamina EP Cepu Zona 12. Selamat malam Pak Edi, terima kasih sudah hadir. Selamat malam Mbak. Ya, sudah hadir juga Bapak Indra Zulkarnain, Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Jabar Nusa. Pak Indra, selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih. Baik, dan tidak ketinggalan pemirsa, kok tadi saya bicara mengenai putra-putri Kabupaten Bojonegoro. Ini sudah hadir di studio JTV. Ada Reni Udianti, Junior Technician Instrument and Control JTB Pertamina EP Cepu Zona 12. Hai Reni, selamat malam. Hai Mbak. Sehat malam. Ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ada juga Galih Agus Santoso, Junior Operator JTB Pertamina EP Cepu Zona 12. Galih, malam. Selamat malam Mbak. Gimana? Sudah oke nih? Ya. Sudah sehat. Sehat ya? Pendidikannya juga lancar? Sudah lancar. Oke, baik. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya program Apprentice atau program beasiswa ini, langsung saja kita akan memulai dialog kita atau diskusi dalam dialog khusus malam hari ini yang dipersembahkan oleh Pertamina EP Cepu Zona 12. Saya ke Pak Indra dulu ya Pak Edi ya. Pak Indra dari SKK Migas. Pak, bagaimana sih kemudian SKK Migas melihat bahwa program ini itu benar-benar sangat bermanfaat, sehingga SKK Migas itu sangat mensupport begitu Pak Indra dengan adanya program ini? Ya. Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi SKK Migas sebagai wakil pemerintah di kegiatan industri hulu migas itu selalu mendukung K3S apabila di dalam kegiatan K3S tersebut mereka menggunakan atau memanfaatkan masyarakat yang ada di sekitar daerah operasi. Oke. Nah, kenapa hal itu perlu kami dukung? Karena dengan keterlibatan masyarakat yang ada di sekitar daerah operasi, maka akan mendukung kelancaran kegiatan operasi tersebut. Nah, apalagi program yang dilaksanakan oleh Pepsi ini, program Apprentice ini, merekrut lulusan SMA, SMK terbaik yang ada di daerah Bojonegoro dalam hal ini, kemudian dilakukan pelatihan selama 18 bulan. Nah, itu juga merupakan sebuah program untuk meningkatkan national capacity building. Nah, makanya dengan hal itu makanya SKK Migas sangat mendukung program yang dilaksanakan Pepsi ini. Oke, baik. Jadi benar-benar mensupport penuh ya Pak Indra ya pastinya untuk SKK Migas ya. Betul. Baik. Nah, Pak Edi, ini bisa dijelaskan mengenai program Apprentice ini sendiri yang diadakan oleh Pepsi? Terima kasih Mbak Tika. Jadi program ini sebuah kolaborasi yang apik gitu ya, sebuah kolaborasi yang kita bangun antara SKK Migas, kemudian PT Pertamina EP Cepu Zona 12 dan tentunya kawan-kawan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Baik. Nah, kolaborasi inilah yang membuat sekarang adik-adik kita gitu ya sudah menggunakan baju kebesaran Pertamina gitu ya, tapi tidak terus kemudian hanya sekilas gitu ya, tapi ada proses panjang di situ. Okay. Nah, tentunya dukungan dari SKK Migas, dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro itu yang membuat kami semakin percayalah bahwa kami akan meningkatkan tanda petik putra-putri terbaik gitu ya, yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro untuk nantinya yang menjalankan kegiatan operasi kita di Jambaran Tiung Biru. Oke. Nah, bisa dijelaskan kepada kami terkait dengan proses seleksi sendiri seperti apa ini yang berjalan? Baik. Sebetulnya panjang ini dari 2019 kami sudah melakukan koordinasi sama teman-teman di Kabupaten Bojonegoro yang which is teman-teman di Dinas
tenaga kerja, Disprenaker gitu ya, untuk melakukan sosialisasi, gitu ya, untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang kita bagi di beberapa zona. Tentunya sosialisasi ini juga keterlibatan dari teman-teman dinas tenaga kerja, kemudian beliau-beliau mengundang sekolah-sekolah yang ada di wilayah zona tadi, kemudian kami mencoba untuk melakukan sosialisasi. Nah, tidak cukup di situ, sosialisasi juga kita lakukan di tempat-tempat strategis yang kemudian kita taruh papan pengumuman, banner dan sebagainya. Dan tentunya karena Disprenaker punya website, kita juga tampilkan di website itu. Jadi semua bisa mengakses. Nah, ada beberapa kriteria yang bisa masuk di situ yang tadi disampaikan oleh Mas Indra, Mbak Tika, bahwa ini lulusan SMA, SMK yang penjurusannya itu di IPA, gitu ya. Nah, dari pendaftar kalau nggak salah waktu itu yang ber-KTP Bojonegoro saja itu sudah hampir 1000-an. Itu di luar Bojonegoro juga banyak yang mendaftar. Tapi karena kita mengutamakan KTP yang berasal dari Bojonegoro, maka yang 1000-an ini tadilah yang kemudian kita seleksi. Nah, tahapan seleksinya dari yang tadi ribuan tadi itu, kemudian kita kerucutkan menjadi 550 yang itu kita tes, kita uji tulis, uji psikotes, kemudian segala macam lah di situ, sehingga dari 550 kita mendapatkan hasil 220. Nah, dari 220 mengerucut lagi ke 110. Awalnya 110. Nah, cuman pada saat sudah ketemu 110 itu ada 2 peserta yang mengundurkan diri. Tapi mengundurkan diri itu cuman jeda waktu 3 minggu, beliau kepengen masuk lagi, padahal teman-teman sudah kita masukkan ke MES. Jadi kolaborasi kita setelah keterima 108 tadi itu, kita tempatkan teman-teman ini di PEM Akamigas. Jadi selama 1,5 bulan mereka digembleng di PEM Akamigas, terus kemudian untuk kesamaptaannya mereka digembleng di Kopassus di Solo. Sampai ke Kopassus juga ya Pak Edi ya? Jadi teman-teman ini ya semi militer, mungkin Mas Gale waktu itu ya gundul gitu ya, gundul karena secara disiplin juga wajib mengikuti kesamaptaan itu. Baik, luar biasa sebenarnya Pak Edi dan juga Pak Indra kalau kita bicara mengenai pendidikan dari adik-adik kita begitu ya, yang kemudian mereka bisa lolos untuk program apprentice ini. Nanti sesaat lagi saya juga akan berbincang langsung, bertanya dengan Reni, dengan Galih, tetapi sesaat lagi ya pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut. Ya pemirsa, kembali dalam program Dialog Khusus bersama Pertamina EP Cepu Zona 12. Nah, kalau tadi sudah saya sebutkan di awal, sudah ada putra-putri terbaik dari Kabupaten Bojonegoro yang berhasil lolos ya di program apprentice dan sudah ada di studio JTV. Ada Reni Udianti, juga Galih Agus Santoso. Saya ke Reni dulu deh. Reni asli Bojonegoro memang ya? Asli Bojonegoro. Oke, tepatnya di kecamatan, desa mana nih? Ya, saya di Desa Pelem, Kecamatan Purwosari. Oke, kemudian tahu dengan adanya program apprentice yang diadakan oleh Pepsi ini, gimana tuh awal ceritanya Reni? Sesuai yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Edi, kan Pepsi udah melakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah sama ke sekolah-sekolah itu Pak. Itu Mbak. Usianya berapa sih sekarang Reni? 20 tahun. Oke, beda tipis sama saya ya Pak Edi, Pak Indra ya. Nggak usah gitu dong, ketawanya nggak enak banget gitu ya. Oke, 20 tahun. Nah, kemudian dari sosialisasi itu ya, taunya ya. Terus gimana tuh? Untuk seleksinya sendiri bisa diceritain nggak ke kita? Untuk seleksinya sendiri, yang pertama seleksi administrasi. Setelah kita dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan untuk melengkapi dokumen ya. Ya, betul. Habis itu kita ada tes tulis. Setelah tes tulis kita ada tes psiko, kemudian ada juga tes kesehatan sama interview. Terus dari tahapan-tahapan itu emang benar ya, maksudnya bertahap dan rada lama gitu prosesnya. Gimana sih yang Reni rasain sebenarnya ketika melewati berbagai tahapan tes itu? Kalau pertama itu kan kita administrasi dulu ya Mbak.
kebetulan dulu itu pas pendaftaran saya sama sekali nggak koordinasi sama orang tua saya. Jadi Jadi mau kasih kejutan ya? soalnya kan dulu saya nggak lulus SMA, bukan nggak pengen sih, orang tua bilang disuruh istirahat dulu 1 tahun baru kuliah karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan itu. Kemudian dapat info dari kakak disuruh daftar nih, ada Pepsi pendaftaran rekrutmen gini, nyoba lah, itu masuk. Kebetulan pas rekrutmen itu saya nggak di rumah ya Mbak, gara-gara ada event Pekan Olahraga Provinsi dulu tahun 2019. Saya di karantina, jadi dikabarin sama kakak saya daftar sendiri tanpa sepengetahuan orang tua. Setelah lulus administrasi baru saya bilang ke bapak saya kalau bapak saya ikut daftar di rekrutmen Pepsi. Alhamdulillah lolos administrasi gitu. Akhirnya baru oh ya disuruh seriusin tes tulisnya, itu disuruh yang benar-benar serius kalau emang mau di Pepsi. Itu akhirnya ikut tes tulis kesehatan, kemudian psikotes, ada yang terakhir interview itu. Oh, cukup menguras energi ya. Tapi kan restu dari orang tua udah turun ya. Oke. Nah, sampai kemudian lolos. Itu gimana perasaannya, Reni? Kalau ditanya perasaan pasti seneng banget lah Mbak ya. Jadi antara seneng sama bingung, soalnya kan itu posisi saya ada pertandingan untuk yang Pekan Olahraga Provinsi itu kan. Bersamaan sama atlet juga dong berarti kamu, Reni? Oh, atlet apa nih? Kalau Porprov kemarin ikut cabur futsal. Luar biasa. Oke, terus? Nah, pas daftar ulang itu barengan sama ada jam main di Porprofnya itu Mbak. Jadi saya habis main jam 12 langsung dari Tuban langsung ke Talok untuk daftar ulang itu. Mungkin teman-teman masih ingat pas pertama kali daftar ulang ada satu orang yang terlambat banget, itu saya. Tapi syukur ya, tapi kan itu terlambatnya bukan karena apa ya Pak Edi, artinya memang karena beliau juga ada hal yang nggak kalah penting juga begitu. Syukur deh kalau gitu, sampai akhirnya kemudian pendidikannya berapa 18 bulan? 18 bulan. Oke, sebentar. Saya belum mau tanya soal pendidikan nih Reni. Saya mau tanya ke Galih dulu nih ya. Kalau Galih Bojonegoronya asli, itu Bojonegoro sebelah mana? Kalau saya itu dari Desa Sumberbendo, Kecamatan Bubulan, itu Bojonegoro Selatan, Mbak. Jadi di tengah hutan seperti itu. Saya kalau mau ke kota juga harus melewati hutan sekitar 30 menit. Hutan Bubulan. Jadi begitu ya wilayahnya ya. Nggak apa-apa, eksotis loh tapi tengah hutan ya. Kalau Gali gimana nih? Awalnya tahu ada program apprentice dari Pepsi ini seperti apa? Jadi begini. Saya itu dulu waktu SMA itu kan sering mencari internet di alun-alun itu, mencari wifi. Dan itu saya melihat banner di Pemkab, ada lowongan untuk jadi calon operator gitu. Terus ada beasiswa D1 juga. Dan saya selain di samping ini, saya kan sudah daftar di beberapa universitas juga beasiswa. Saya tanya orang tua, ya ikut aja nggak apa-apa mas gitu. Saya daftar, alhamdulillah diterima di beberapa tempat, dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih Pepsi ini. Kenapa tuh? Karena langsung kerja ya? Ya mikirnya gimana? Jadi Pepsi itu beasiswanya itu kan full, maksudnya sama ditanggung. Kalau yang sebelumnya itu cuma mungkin gratis kuliahnya, nanti kan tinggalnya, kosnya gimana kan masih beban untuk orang tua seperti itu Mbak. Oh luar biasa, jadi emang nggak mau nyusahin orang tua ya? Ya betul. Oke, nah kemudian tesnya itu sendiri seperti apa Gali? Kalau tesnya kan seperti sudah disampaikan Mbak Rani tadi, itu kan ada beberapa tes kan ya. Kalau untuk tes tulis itu ya umum aja kayak matematika dasar, terus fisika, kimia, bahasa Inggris seperti itu. Kalau tes kesehatan itu MCU, jadi medical check up, seluruh kesehatan kita dites. Ada tes lari di atas treadmill dan sebagainya itu. Baik. Setelah itu ada psikotes, ada interview juga, dan itu sistemnya itu bertahap sih pengumumannya. Misal kita lolos ini atau enggak, jadi deg-degan juga itu nunggu pengumumannya. Sambil nunggu pengumuman di tempat lain itu, di tempat lain belum ada pengumuman nih. Yang Pepsi pengumumannya yang lolos tahap ini kayak gitu. Terus
alhamdulillah lolos sampai akhir. Kemudian kami daftar ulang di Talok itu. Ya. 108 anak itu. Baik, jadi 108 ya. Kalau Gali sendiri usianya berapa nih sekarang? Untuk saya 21 tahun Agustus kemarin. Oke, baik. Jadi memang yang usia-usia seperti itu ya, Pak Edi ya. Baik. Nah, oke, kalau Gali orang tua sudah tahu dari awal. Betul. Oke. Nah, setelah lolos, kemudian kalian mulai masuk ke jenjang pendidikan. Saya mau tahu nih dari Gali dulu. Hal dalam pendidikan yang membuat kamu sangat berkesan, itu apa? Betul. Selain pengetahuan yang kami dapatkan atau teknik yang kami dapatkan untuk bekerja, ada banyak hal sebenarnya yang berkesan bagi saya. Namun saya ingin menceritakan beberapa hal, karena kami kan dididik di Kopassus juga. Itu kami terbentuk kekeluargaan yang sangat solid seperti itu. Jadi kami itu juga ditumbuhkan empati kepada masyarakat. Seperti contohnya, waktu awal COVID kemarin itu, saya punya inisiatif dengan teman-teman dari apprentice juga, 2 orang, Mas Hendri sama Mbak Ninda, mungkin sekarang lagi nonton. Nah, itu kami membuat sebuah buku antologi puisi, dan teman-teman itu sangat suportif sekali ya. Teman-teman itu banyak yang beli, dari dosen-dosen kami di PEM itu juga beli, terus dari teman-teman kami di SMA juga itu membeli buku tersebut, dan hasil dari penjualan itu kami serahkan, kami donasikan untuk masyarakat sekitar asrama, sekitar Cepu yang terdampak COVID itu. Dan itu saya merasa ini keluarga baru saya gitu, maksudnya mau merealisasikan niat baik saya seperti itu. Luar biasa loh Pak Edi, nggak salah rekrut loh Pak Indra, ya kan? Artinya dari sisi jiwa sosial mereka itu juga tinggi juga begitu ya, meskipun mereka ada keluarga baru lah ibaratnya di situ, tapi kemudian itu tidak menekan sisi kreativitas mereka untuk bisa berbuat yang bermanfaat bagi sesama gitu ya Galih ya. Nah, oke, di Kopassus orang pasti tidak akan menyangka ya kalau kemudian wah ini salah satu materi pendidikan atau lokasi pendidikan adalah ada di Kopassus. Itu gimana? Ada perasaan tersendiri buat Galih? Awalnya malah saya itu tidak tahu kalau Kopassus itu akan ada latihan fisik seperti itu, digunduli, tapi katanya Bapak tadi itu kan untuk kedisiplinan ya, karena sebelum di Kopassus itu saya pernah ada kegiatan sejenis itu, cuma mendengarkan seminar gitu di tempat militer itu. Tapi ternyata di situ 3 minggu itu full bener-bener dibentuk supaya kenal satu sama lain, supaya saling menguatkan lah seperti itu. Kalau selain itu jiwa saling memiliki kami itu juga terbentuk waktu di Ciloto itu sih Mbak, karena kami kan ada ujian JVQ tingkat internasional itu kan pengujinya dari luar negeri. Ada kami dari Inggris, dari India, dari Mesir, dari luar-luar tuh, jadi kami juga saling membantu. Misal ada beberapa yang bahasa Inggrisnya kurang, dibantu sama yang lebih bisa seperti itu, sampai bisa lolos semua. Oke, jadi memang kalian itu bisa saling mengisi begitu ya pastinya ya. Nah, Pak Edi dan juga Pak Indra, ini kita belum dengar cerita dari Reni. Tapi sebentar ya Reni, ditahan dulu, nanti tenang, aku masih akan tanya-tanya kok ke kamu, khususnya soal seperti apa sih kesan seorang Reni dalam pendidikan kali ini. Nah, pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda berikut dialog khusus bersama Pertamina EP Cepu Zona 12 akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program dialog khusus yang dipersembahkan oleh Pertamina EP Cepu Zona 12. Generasi Emas Bojonegoro persembahkan energi gas untuk negeri. Sudah hadir di studio JTV Bapak Edi Purnomo, Manajer JTB Site Office NPJE Pertamina EP Cepu Zona 12. Kemudian juga Bapak Indra Zulkarnain, Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Jabanusa. Tidak ketinggalan Reni Udianti dan juga Galih. Ini mereka adalah putra-putri Bojonegoro yang juga bersyukur begitu ya sudah lolos di program apprentice dan sekarang sudah masing-masing menjadi junior technician instrument and control JTB Pertamina EP Cepu Zona 12 serta junior operator JTB Pertamina EP Cepu Zona 12. Nah, Reni, ada yang masih aku mau tanya ini ke Reni. Perempuan ya, kemudian ikut pendidikan di apprentice. Ini seperti apa kesannya? Ada juga dong ya kesamaptaan begitu. Ada hal-hal menarik mungkin yang belum terekspos atau diceritakan ke kami di sini. Seperti apa Reni? Untuk kita sendiri kan
perempuan cuma ada 18 anak kan Mbak. Sebentar. Dari 108 itu Pak Edi perempuan 18. Ya, betul. Oke, luar biasa. Terus? Jadi waktu di Kopassus itu kita mesnya kan beda sendiri. Jadi satu rumah itu untuk 18 anak itu. Kemudian selama 3 minggu kan ya di sana tanpa ada handphone, tidak boleh membawa handphone. Jadi benar-benar full pagi sampai malam itu kegiatan dari Kopassus. Kita istirahat jam 11 sampai pagi pun jam 6 kita harus makan baris dulu, kita makan ke rukan. Dan itu dilakukan setiap hari sampai 3 minggu. Jadi kalau malam itu pasti ada yang nangis. Kalau subuh-subuh ada yang cuci baju itu ada yang sampai jam 2 malam baru cuci baju. Soalnya kan di satu rumah itu hanya ada beberapa kan kamar mandinya. Jadi gantian gitu berarti. Benar. Jadi ada yang jam 3 itu bangun buat mandi supaya nggak antri sampai. Oke, jadi mereka harus pintar-pintar menyiasati gitu ya Reni ya. Iya. Jadi kita sepatu kan harus disemir ya. Kalau ada sepatu yang kelihatan kotor langsung dihukum sama pelatihnya gitu. Jadi kita pagi tuh kalau nggak pagi ya sebelum tidur jam 11 itu pasti gosok sepatu gitu supaya besoknya nggak dihukum sama pelatih gitu. Oke, jadi gimana caranya lah pokoknya supaya emang benar-benar kita bisa tertib, ada hal-hal yang harus disiasati gitu ya. Pastinya salah satunya adalah dalam hal nyuci baju itu ya. Kalau Reni sendiri gimana? Kendalanya apa atau merasa apa ketika itu? Artinya itu kan baru yang pertama kali dilakukan. Kalau saya sendiri sih, kita kan habis kegiatan jam 10 ya, Li. Jam pagi sampai pagi itu jam 5:30 sampai barak buat bersih-bersih, habis itu balik lagi kan. Sampai jam 10 malam, habis itu cuci baju tuh jam 11 malam. Habis itu baru semir sepatu, istirahat. Nanti kalau saya sendiri, saya bangun tuh jam 3 buat mandi. Supaya dapat kamar mandi yang dalam. Soalnya banyak juga yang mandinya di kamar mandi yang luar. Gitu ya? Iya. Oke, kamar mandi yang dalam pastilah apa? Lebih bersih gitu? Nggak lebih bersih, lebih dingin. Oh ya ampun. Kalau di luar itu kan, di Solo itu kan agak dingin ya. Iya. Jadi gitu ya, pinter-pinternya. Oke, kemudian hal lain apa ini dari pendidikan yang mungkin bagi Reni itu hal atau hal yang penting begitu ya, yang bisa buat dalam kehidupan ini? Kalau menurut saya sih di sana kan kita nggak ada keluarga ya Mbak ya. Benar-benar kita mau sakit, kita mau lapar pengen makan, kita ngeluh capek, ngeluh apapun tuh ya sama teman-teman. Jadi pelajarannya sih kalau yang saya rasakan sendiri, kami itu sudah jadi keluarga kedua, karena selama susah seneng di situ nggak ada orang lain lagi selain ya teman-temannya sendiri yang ngurusin gitu. Kalau apalagi kalau yang berumur cuma 18 gitu ya. Bener, jadi tiap malam ada yang nangis, capek. Penuh drama, tapi sekarang justru itu kenangan indah ya. Ya bener, kenangan indah. Indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Oke, luar biasa Reni. Wah Pak Indra, seru ya kalau kita lihat seperti apa sih sebenarnya teman-teman ini mereka merasakan suka dukanya, pasti banyak sukanya lah Pak ya dalam hal pendidikan apprentice yang diadakan oleh Pepsi. Pak, kalau Pak Indra sendiri melihat ini kan program kolaboratif begitu ya, melibatkan juga pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Seperti apa kemudian SKK Migas itu melihat sangat baik begitu dengan adanya kolaborasi ini? Ya. Jadi proyek Jambaran Tiung Biru ini merupakan salah satu PSN proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dengan merekrut tenaga lokal dari sekitar daerah operasi Pepsi, itu termasuk salah satu program untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, itu tidak akan terlaksana kalau tidak ada sinergi atau kolaborasi yang baik antara SKK Migas, kontraktor Pepsi, kemudian pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan juga PMAK Migas, Kopassus tadi, kemudian masyarakat yang ada di sekitar Bojonegoro juga. Karena beberapa teman-teman ini kan mereka mendapatkan info juga
ada yang dari banner, tapi ada juga yang dapat info dari masyarakat juga gitu. Iya, oke. Kalau sinergi itu tidak terjadi, saya rasa mungkin program apprentice ini tidak sesukses sekarang gitu. Jadi PSN, JTB ini merupakan PSN, tapi jadi skalanya adalah skala nasional, tapi ada kearifan lokal di situ. Oke, Pak Indra, tadi kan teman-teman juga cerita, wah keren bisa ke Kopassus, luar biasa dong ya kan. Apa sih kemudian Pak harapan dari SKK Migas sendiri? Artinya dengan mereka ada pendidikan di Kopassus juga, artinya bagi mereka ke depan. Ya, sudah pasti ya dengan dididik kesamaptaan, mereka jadi terbiasa untuk disiplin. Okay. Nah, sehingga kalau sudah terbiasa disiplin, kami juga mengharapkan nanti pada saat mereka melakukan pekerjaannya sebagai operator atau sebagai teknisi. Jadi operator dan teknisi itu adalah garis depan dari keberlangsungan kegiatan operasi di Pepsi JTB nantinya. Nah, dengan mereka sudah terbiasa disiplin, harapan kami kegiatan operasinya juga berjalan dengan lancar karena mereka disiplin untuk menerapkan SOP yang berlaku. Karena dengan menggunakan disiplin menggunakan SOP, maka semua kegiatan operasi akan berjalan dengan aman dan lancar. Baik, itu bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari ya Pak Indra, ya pastinya harapannya seperti itu. Nah, Pak Edi, apa kemudian tujuan diadakannya program apprentice ini, atau apa sih yang melatar belakangi hadirnya apprentice ini Pak Edi? Oke, tadi yang disampaikan oleh Pak Indra bahwa proyek kami itu kan proyek strategis nasional. Kemudian kami juga punya komitmen untuk terus tanda petik menyediakan energi untuk pemerintah, untuk negara kan gitu ya. Nah, salah satunya komitmen kami untuk melakukan sinergitas tadi itu yang tadi disampaikan oleh Pak Indra juga, ini loh bukti nyata kita. Kami mempersiapkan adik-adik ini untuk menjadi tenaga operator nantinya. Baik. Nah, seleksinya sangat ketat sekali yang tadi saya sampaikan. Kemudian tahapan-tahapannya juga luar biasa. Di samping teman-teman dididik secara teknis di lembaga yang punya standar internasional, di PMK Migas itu kan punya standar yang luar biasa gitu ya. Mereka digembleng secara teoritis di sana, kemudian ada laboratorium dan sebagainya, kemudian ada tambahan sertifikasi gitu ya, sertifikasi yang tanda petik itu menjadi sertifikat bekal mereka untuk menjadi tenaga operator. Nah, kemudian di samping itu juga kita magangkan mereka di lapangan-lapangan yang similar dengan proyek Jambaran Tiung Biru. Artinya teman-teman inilah yang kemudian nanti akan meneruskan kegiatan kami setelah proyek ini sudah beroperasi. Baik. Jadi harapan kita seperti itu. Oke, luar biasa pastinya. Pemirsa, tetaplah bersama kami ya, karena usai jeda berikut dialog khusus yang dipersembahkan oleh Pertamina EP Cepu Zona 12 akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan program dialog khusus yang dipersembahkan oleh Pertamina EP Cepu Zona 12. Nah, Galih Amara ini kalau tadi kalian udah bicara soal pendidikan itu seperti apa, sukanya gitu ya. Kita bicara suka-sukanya aja ya, dukanya nggak usah gitu ya Pak Edi, Pak Indra. Oke, sekarang Galih, sudah selesai pendidikan kemudian sudah langsung terjun ke lapangan. Seperti apa? Baik, tentunya ini suatu kebanggaan ya, dan kami merasa sangat beruntung sekali setelah dapat pendidikan gratis, semua itu gratis, dapat uang saku juga, dan sekarang alhamdulillah bisa langsung bekerja. Yang saya rasakan itu mungkin agak sedikit berbeda ya, antara kadang teori dengan yang di lapangan. Itu kan di lapangan lebih complicated gitu dari teorinya, dan juga senang bisa mengaplikasikan banyak ilmu. Jadi kalau kegiatan saya di lapangan itu sebagai junior operator itu kami memverifikasi antara gambar dengan yang sudah dibangun di lapangan itu, apakah ada yang terlewat atau yang tidak sesuai, bagaimana nanti kita buat reportnya ke atasan kita seperti itu. Oke. Kemudian kalau untuk
operator itu saya belajar mulai menyesuaikan dengan sistem kerjanya. Itu kan ada shift malam, ganti shift pagi, seperti itu saya sudah mulai mengikuti ritmenya. Seperti itu sih kalau saya. Awalnya ada ini, adaptasi yang rada sulit kah? Karena kan kalau shift malam itu kan kalau normal sebelum masuk sini kan malam kan ya tidur itu ya, karena karena itu membiasakan. Tapi itu adaptasinya menyenangkan kok ya. Iya, bersama-sama dengan menyenangkan kok Pak Indra, Pak Edi adaptasinya sampai kemudian sekarang sudah bisa menikmati itu begitu ya. Oke, terus setelah tadi kan mengatakan bahwa memang sangat berbeda ya antara teori dengan kemudian praktis ketika di lapangan. Apa sebenarnya hal yang bisa kita ambil ketika kemudian dalam pendidikan itu diberikan dan ini bisa paling tidak bisa diimprove ya, bisa menjadi sebuah pembelajaran ketika kita sudah benar-benar terjun ke lapangan, Gali, seperti apa? Jadi yang saya pelajari dari kadang yang berbeda di teori sama di lapangan itu kan kadang kalau di teori kita kan duduk di kelas sambil mendengarkan gitu kan kadang belum tahu aplikasinya itu seperti apa. Nah setelah di lapangan itu kadang ternyata seperti ini yang dimaksud teori itu. Kadang kan kita hanya tahu teori misal hukum A gitu, tapi kita belum tahu aplikasinya di lapangan itu apa manfaatnya di suatu peralatan itu tujuannya untuk apa, itu ya terjawab waktu di lapangan itu. Oke, menyenangkan kan ternyata? Iya, menyenangkan. Baru tahu gitu ya. Iya. Nah, kalau Reni sendiri sebagai Junior Technician Instrument and Control, bisa dijelaskan gimana kemudian setelah sudah benar-benar berhadapan begitu dengan pekerjaan itu? Ya, yang pertama setelah kita melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan itu, akhirnya bisa langsung hands on nih ke lapangan. Rasanya seneng banget, bangga banget gitu kan pakai Kovel Pertamina. Soalnya kan nggak banyak orang itu loh yang pengen kerja di Pertamina. Gitu. Sedangkan kita udah disekolahin gratis pula ya kan, bisa mendapatkan kesempatan ini ya, peluang emas ini. Kalau untuk kegiatan sekarang setelah kita ke lapangan sih, saya sebagai junior instrumen sekarang ikut sekarang embedded ke RJJ. Kita ikut melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor. Terus artinya gimana? Sudah bisa, kalau tadi kan Gali, ini adaptasi shift-shiftan ini. Kalau Reni sendiri seperti apa? Kalau saya kebetulan untuk yang maintenance itu belum ada shift malam, jadi hanya 10 jam, kita jam 7 sampai jam 4 sore gitu. Jadi masih ibaratnya belum ada masalah lah ya, itu masih office hour lah ya. Kemudian setelah selesai pendidikan baru terjun begini, ada mungkin kendala-kendala di awal yang mungkin dirasakan Reni, kok harus begini begitu? Kalau kendala sih pastinya ada ya, soalnya kan kita sendiri setengah perjalanan kita itu online gitu kan Mbak kelasnya. Nah, itu jadi belum ada banyak bayangan nih kalau cuma teori apalagi online gitu kan. Training-trainingnya itu online, pas kita terjun langsung ke lapangan, jadi gini gitu. Baik. Nah sekarang kita pengen tahu ya, Reni dan juga Gali, ini dari SKK Migas ini harapannya apa sih Pak? Artinya gini, generasi emas Bojonegoro yang seperti apa yang kemudian SKK Migas harapkan begitu, benar-benar bisa berkontribusi secara optimal dalam salah satu proyek strategis nasional ini, Pak Indra. Ya, SKK Migas di tahun 2030 itu punya target produksi 1 juta barel oil per hari dan 12 BSCFD di tahun 2030. Nah, dengan nanti akan on streamnya proyek JTB itu akan berkontribusi di produksi gas. Nah, dengan kita merekrut dari masyarakat lokal, kemudian kita training, nah, harapannya mereka bagian dari generasi emas Bojonegoro itu bisa ikut berkontribusi di dalam pencapaian target tersebut. Baik. Itu. Jadi memang benar-benar bisa optimal begitu ya Pak ya, tentunya begitu. Nah Pak Edi, ini seperti apa Pak dalam hal pemilihan lokasi pendidikan? Itu ada alasan tersendiri nggak Pak sampai kemudian di sini di markas Kopassus yang ada di Surakarta? Itu seperti apa?
kalau secara pendidikan teoritis dan di laboratorium dan sebagainya kan kita bekerja sama berkolaborasi dengan teman-teman di PEM Akamigas. Mungkin Mbak Tika tahu sendiri bahwa lembaga pendidikan tinggi yang tanda petik fokus di dunia industri migas ya PEM Akamigas. Baik. Dulu zaman saya masih kecil PEM Akamigas itu ikatan dinas. Iya. Susah banget masuknya gitu ya. Nah, kolaborasi dengan PEM Akamigas untuk mendidik teman-teman ini untuk menjadi tenaga operator nantinya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Galih, Mbak Reni, ketika belajar kesamaptaan gitu ya, kita berkolaborasi dengan Kopassus ya, mudah-mudahan rasa sepenanggungan gitu ya, itulah yang kemudian harus kita bangun gitu ya, karena ya kalau sakit bareng lah, kalau kita senang bareng. Alhamdulillah teman-teman sudah pakai baju seperti ini kan luar biasa. Sudah luar biasa sekali, teman-teman sudah menggunakan baju coverall seperti ini yang itu sangat diminati oleh semua orang. Kepingin loh pakai baju seperti ini. Saya dulu juga, waduh penasaran gimana caranya pakai baju seperti ini gitu ya. Nah, itulah bentuk kolaborasi kita dan alhamdulillah setelah teman-teman mendedikasikan gitu ya, 108 nanti menjadi tenaga operator kita untuk menjalankan proyek strategis nasional itu. Pak Edi, itu dari 108 peserta itu perempuannya hanya 18 ya Pak ya? Dari ribuan itu yang terseleksi, yang alhamdulillah bisa masuk ya itu. Jadi kita kan ya tidak terus kemudian menurunkan grade, enggak, justru malah ayo kita lihat dan kita buktikan ternyata inilah generasi emas Bojonegoro, gitu ya, putra-putri terbaik Bojonegoro. Kalau mungkin Mbak Tika bisa lihat di lembaga atau perusahaan lain, ya kita sangat berbeda ini, 100% untuk tenaga operator dari putra-putri terbaik Bojonegoro. Gitu ya, 100%. Murni internal dari Bojonegoro. Kalau Reni sendiri gimana? Artinya ada perasaan bangga dan juga mungkin hal kesan-kesan apa kemudian yang bisa disampaikan di sini untuk kemudian ini teman-teman di Kabupaten Bojonegoro yang sangat bangga dengan prestasi ini ya tentu harus tahu dong gimana kesannya Reni. Sebelumnya saya pribadi mau berterima kasih kepada Pertamina EP Cepu, kepada SKK Migas juga PMK Bojonegoro yang telah memberikan kami ruang, telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar Pertamina EP Cepu, yang mana nantinya insya Allah kita akan membangun JTB bersama-sama. Luar biasa. Pemirsa, masih ada satu segmen terakhir dalam program Dialog Khusus yang dipersembahkan oleh Pertamina EP Cepu Zona 12. Malam hari ini kami akan kembali sesaat lagi. Dialog khusus yang dipersembahkan oleh Pertamina EP Cepu Zona 12 malam hari ini pemirsa, generasi emas Bojonegoro persembahkan energi gas untuk negeri. Galih, pada kesempatan ini di segmen terakhir kita dalam dialog khusus malam hari ini, Galih mau menyampaikan apa? Terima kasih. Saya sama seperti Mbak Reni tentunya, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Pertamina EP Cepu, Pepsi, SKK Migas dan juga PMK Bojonegoro yang bisa membuat kami putra-putri asli Bojonegoro bisa ambil peran dalam proyek strategis nasional ini, Jambaran Tiung Biru. Kami sangat bersyukur diberi kesempatan untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu secara gratis dan juga akhirnya dapat bekerja. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman pemuda Bojonegoro bahwa kami ini bukti kalau kita sebagai pemuda Bojonegoro itu bisa sebenarnya ambil peran di industri migas yang ada di kota kita ini. Kuncinya saya berdoa agar ada lagi event-event seperti ini, entah dalam bentuk apa, semoga banyak lagi teman-teman yang bisa bergabung seperti itu.
Baik, paling tidak Gali dan Reni ini menginspirasi lah ya teman-teman generasi muda yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kalau Reni sendiri ada yang mau disampaikan untuk teman-teman di Bojonegoro, khususnya generasi muda kaum milenialnya ini? Untuk teman-teman yang masih pada bingung, mau kemana nih gitu. Kalian bisa mengikuti Instagramnya Bojonegoro Karir, itu kan ada informasi-informasi tentang penting ya, soal karir gitu. Instagram resminya Bojonegoro Karir itu ada informasi-informasi yang disampaikan mengenai perekrutan pegawai dan lain sebagainya. Oke. Oh iya Pak Edi, Pak Indri, temanya juga salatnya ada Galih dan Reni gitu ya. Kalau kita tahu film Galih dan Ratna, di sini Galih dan Reni kita malam ini. Pak Indra, gimana nih Pak Indra? SKK Migas melihat seperti apa kemudian harapan bagi para penerima manfaat dari program ini, Pak? Ya. Harapan kami para penerima manfaat ini, apprentice ini, itu bisa bekerja keras, kemudian tekun, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi JTB nantinya setelah beroperasi. Sehingga nanti kontribusi mereka di proyek ini bisa memberikan manfaat secara langsung untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Gitu. Nah, kemudian juga kami mengharapkan mereka juga tidak berhenti belajar gitu. Mereka terus belajar untuk mengembangkan diri, mengembangkan karir, karena perjalanan karir mereka kan masih panjang ya. Mereka juga mungkin merupakan bagian dari regenerasinya Pertamina. Umur mungkin 20 sampai 23 tahun ya, masih muda sekali. Karirnya masih panjang dan mungkin nanti ke depan juga ada proyek-proyek lain di hulu migas yang nanti mungkin mereka dengan bertambahnya skill mereka, kemampuan mereka, nanti mereka bisa berkontribusi juga mungkin di proyek-proyek yang lain. Jadi ke depan masih akan ada rekrutmen lain begitu Pak Indra? Ya, nanti kita setiap kalau nanti ada proyek-proyek migas yang lain, kita akan coba usahakan merekrut dari masyarakat lokal yang ada di sekitar daerah operasi tersebut gitu. Nah, jadi mungkin proyek apprentice ini bisa menjadi proyek percontohan bagi kontraktor K3S yang lain. Luar biasa Pak Indra. Baik Pak Edi Purnomo, apa yang kemudian menjadi harapan dari Pepsi sendiri dengan adanya program apprentice ini Pak? Kalau tadi rasa syukur teman-teman yang sudah lolos gitu ya, dan sudah ikut bergabung dengan Pepsi, saya pikir tidak cukup bersyukur kan itu ya. Syukur, wah itu pasti. Tapi tantangan ke depan untuk menjalankan roda kegiatan operasi di JTB itu juga menjadi komitmen utama, gitu ya. Jadi disampaikan oleh Pak Indra, terus belajar, gitu ya, terus belajar nggak ada hentinya itu ya. Komitmen, disiplin itu menjadi penting. Makanya ketika kita ngomong disiplin, kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kopassus. Itu salah satu bukti disiplin di dunia migas itu. Hal yang paling utama adalah hal yang ada hubungannya dengan keselamatan kerja. Tidak kalah penting tentunya. Itulah fungsi kedisiplinan, gitu ya. Nah, artinya teman-teman ini generasi emas kita, gitu ya, generasi emas Bojonegoro yang nantinya akan menjadi pelaku kegiatan di Jambaran Tiung Biru. Mereka lah yang nantinya akan menjadi tenaga-tenaga operator di Jambaran Tiung Biru. Orang Bojonegoro asli, gitu ya. Orang Bojonegoro asli. Kalau ditanya mana sih tenaga kerja di JTB kok nggak ada orang Bojonegoro? Ini buktinya, ya kan? Ini buktinya. Banyak. Iya kan? Dan itu yang akhirnya kita sudah bisa mendapatkan jawaban. Ini loh bukti nyata bahwa teman-teman atau generasi emas inilah yang bisa menjalankan roda kegiatan migas di Bojonegoro. Jadi tidak ada impor, kan itu ya. Kearifan lokal ya semuanya. Baik. Ya, tentunya
salah satu proyek strategis nasional ini kita harapkan juga berjalan aman, lancar, dan sukses. Mudah-mudahan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal migas. Pak Edi Purnomo, terima kasih. Bapak Indra Zulkarnain juga terima kasih. Reni Gali, terima kasih. Sukses selalu untuk kalian ya tentunya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Dialog Khusus yang malam hari ini dipersembahkan oleh Pertamina EP Cepu Zona 12. Saya Tika Subandi, selamat malam pemirsa. Sampai jumpa.